senang sekali bisa bertemu dengan kalian semuanya. Bersama dengan saya, Claudia Arlita, yang akan menemani kalian di acara Core Talks episode perdana. Wow, pasti pada penasaran nih, apa sih yang akan kita sharingkan pada hari ini. Nah, hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Kita mau kenalan dulu nih ya dengan narasumber kita. Silakan. Shalom Claudia, Shalom. nama saya Stefanus. Saya sekarang kalau ditanya umur udah 43, jadi sudah cukup tua kalau dibanding kalian. Dan mohon maaf kalau harus pakai masker sekarang karena ada interaksi dengan orang tua dan anak-anak, jadi pilih safe aja dulu. Oke, Gitu. sip, it's okay. Yes, salam Thank kenal you. ya kok. Thank you. Thank you. Oke, berikutnya. Halo Claudia, Halo. aku Sandi. Terus apalagi yang perlu aku kasih tahu? Umur? Umur boleh, Iya. kegiatan boleh. Umur saat aku ini. sekarang 27 tahun. Terus udah kayaknya itu aja ya, umur Oke, aja. itu Iya. aja. Oke, sip. Dan sekarang juga ada wanita yang cantik nih di sebelahnya nih, silakan. Hai Claudia, Halo, salam Ci. kenal. Nama aku Rere, umur aku sama kayak Sandi, 27 tahun juga. Oke, sip ya. Nah, teman-teman, kalau semuanya lihat nih ya, di hadapan kita nih, narasumber kita, semuanya memiliki badan-badan yang bugar-bugar, yang sehat-sehat ya. Sepertinya kelihatan rajin olahraga nih ya. Nah, dan kita akan kupas nih sebenarnya apa sih aktivitas mereka ya. Nah, dan di kesempatan kali ini juga tema yang sangat menarik yang akan kita bahas yaitu adalah tentang holistic living. Nah, udah pernah dengar belum sih apa holistic living itu? Sekarang kita akan mencari tahu dulu nih kira-kira apa sih holistic living itu. Mungkin saya akan mulai bertanya dari Coach Steph terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira nih menurut Coach Steph nih ya, apa sih holistic living itu? Ya, saya coba jawabnya sedikit simpel ya Claudia, Yes, karena boleh. kan saya bukan ahli dalam hal-hal seperti itu. Jadi holistik itu kan kalau secara simpel kan jadi gimana kita memandang sesuatu itu sebagai satu kesatuan. Ya, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Semua bagian itu terkait dan bukan jumlah dari bagian-bagian tertentu. Jadi semua itu saling terkait. Nah, kalau kita kembali lagi tentang holistic living, kalau saya pribadi sebenarnya akan mengatakan bahwa saya itu holistic disciple. Jadi bukan hanya holistic living tapi holistic disciple karena ada hubungannya dengan rohani kan. Wow, oke, menarik nih ya kok. Berarti antara kehidupan kita pribadi dan juga antara kehidupan rohani Yes, gitu ya betul. kok. Oke, kalau boleh tahu gimana nih cara Koko untuk bisa membedakan sih waktu-waktu itu kok sehingga muncullah holistic living itu kok. Bagaimana membagi waktu ya? Wah, itu takes time and effort karena benar-benar butuh waktu, butuh hati, butuh disiplin, butuh komitmen. Tapi karena setiap orang itu kan berbeda ya, setiap orang berbeda. Karena saya kebetulan orang yang kerja, kami juga orang tua yang handle langsung kedua anak kami, jadi tidak ada nenis atau apa sekarang ya, 2 tahun terakhir. Jadi ya waktu kami, pelayanan saya itu benar-benar keluar, Tuhan udah pasti nomor 1 ya, tapi istri, anak, dan gereja, kantor, dan lain-lain. Jadi waktunya itu benar-benar sangat mepet. Ya harus bisa aja gitu, we have to find time to, if it's important you will find time kan gitu. Jadi intinya hanya itu, karena kalau merasa penting pasti akan dicarikan waktu. Wow, menarik banget. Setuju, Mantap. setuju, mantep ya. Nah, dan saya yakin bukan hanya Coach Steph saja nih yang punya kesibukan. Iya. Pasti Coach Sandi dan juga Cirere ya punya kesibukan juga yang sangat-sangat padat nih. Apalagi kalau saya kepoin nih Instagramnya ya, sepertinya bukan hanya sibuk beraktivitas tapi juga sibuk berolahraga. Bahkan juga sering banget nih update konten-konten tentang nge-gym ya, makan makanan yang sehat gitu. Nah, kira-kira nih kalau menurut Coach Sandi dan juga Cirere, boleh tahu nggak sih kenapa hal itu menjadi rutinitas kalian? Siapa dulu nih yang jawab? Ayo, siapa dulu? Biar Boleh. berurut. Oh, Oke. berurutan. Kalau misalnya tentang kenapa harus jadi rutinitas, itu mungkin salah satu sebenarnya habit yang udah terbentuk. Rutinitas itu habit yang sebenarnya udah terbentuk sih. Jadi kenapa itu bisa terbentuk? Karena awalnya mungkin memaksakan diri gitu. Antara dari motivasi yang mungkin, kalau buat aku pribadi, aku mulai olahraga itu atau sesuatu yang sehat itu karena motivasi yang salah sebenarnya. Tapi justru puji Tuhannya, walaupun itu dimulai dengan motivasi yang salah, tapi ternyata aku merasakan impact-nya. Nah, jadi akhirnya impact itu yang aku rasakan, impact yang positif yang membuat aku bisa jalanin itu secara rutin. Oh, dari aku gitu. Wow, oke. Sip, saya juga pernah dengar nih istilah yang apa terpaksa lama-lama akan menjadi kebiasaan. Cakep, Cakep betul. ya. Iya. Kalau dari Cirere gimana nih? Jadi kalau aku dari kecil itu aku emang udah suka olahraga. Jadi pas SD aku tuh hobi lari, pas SMP SMA aku main basket, pas kuliah aku pensiun, aku kenal sama dia.
Jadi aku mulailah nge-gym, pacarannya tuh PDKT awal-awal di gym lah. Terus mulai deh udah sampai sekarang sama Sandi rutinitas kita itu nge-gym, sekarang tambah badminton. Terus kebetulan karena mentor kita suka jalan, jadi sekarang kita berdua juga suka jalan, tapi lebih sering Sandi yang jalan gitu. Aku seminggu 3 kali aja gitu. Wow, menarik banget ya Ci ya. Berarti memang udah kebiasaan dari kecil dan mungkin disupport juga dengan orang-orang sekeliling ya, akhirnya semakin terbangun lah habit yang positif itu. Itu penting banget komunitas sekelilingnya. Penting banget, yes. Nah, by the way nih ya, Ko dan Ci nih ya, di tangan saya ini sudah ada data untuk melihat perbandingan target asupan kalori, waktu olahraga, dan steps jalan dari kalian masing-masing nih ya. Nah, saya akan bacakan, teman-teman yang ada di rumah nanti juga bisa menyaksikan sebenarnya, oke? Nah, jadi saya akan mulai dari Ko Stef dulu nih ya. Nah, Ko Stef, kalau menurut data, waktu olahraga itu adalah 7 kali seminggu. Gimana nih Ko ceritanya? Kalau 7 kali saya, tapi kalau kita kan jadi family outing ya. Itu kita kalau olahraga di rumah tuh bener-bener jadi family outing. Jadi anak saya yang kecil tuh udah bisa push up 1 tangan gitu umur 7 tahun. Jadi bener-bener jadi family outing yang kalau mereka hanya 5 kali. Kalau saya bener-bener 7 kali. Kenapa bisa sering begitu? Karena ya melakukannya ya bener-bener kayak nggak harus ada time slot gitu. Jadi kayak bisa misalnya saya lagi ngapa-ngapain, saya ada waktu berapa menit, ya saya push up 100 kali, 50 kali, berapa gitu dah. Terus pull up segala apa gitu. Jadi bener-bener ya nggak olahraga sebenarnya kalau dihitung. Belum stepsnya juga kan. Wow, Iya. oke. Wow, ini denger ini aja belum steps ya. Kita langsung lanjut kalau gitu. Gimana dengan target kalori yang dikatakan bahwa sejak awal gym 16 tahun lalu tidak pernah hitung kalori. Iya. Tetapi target steps jalannya awal pandemi 5K progresif naik ke 15K Iya. dan bulan ini bahkan nambah 16.000. 1.000. Gimana nih Ko? Iya, Wow. ini memang rada-rada nih. Jadi ya kalau saya kan mulai gym 16 tahun lalu kan ketika saya berhenti dari narkoba itu kan saya dari 60 kg itu yang kurus bahkan nggak bisa jalan ya, harus naik pakai kursi roda. Itu saya melembung dalam 2 tahun tuh melembung jadi 100, saya lupa 105 apa 108. Ya, jadi pinggang saya 40 lebih. Nah itu di saat itu saya decide untuk belum tuh. Di saat itu, nah saya waktu itu ketemu calon istri saya yang sekarang jadi istri saya, dan dia kan orangnya fit banget ya. Jadi rada malu juga kan kalau ngelihat diri saya waktu itu. Jadi itulah motivasi awal di situ. Nah tapi memang saya kan nggak pernah ngelihat kalori dan lain-lain gitu. Jadi bener-bener ya I have to do the best yang gitu. Jadi belajar untuk ngelihatnya cuma dari tampak di kaca aja sih. Nah itu progresinya itu. Kalau jalan ya memang, jadi gini, kalau dulu di gym saya kan tipe yang nggak suka pakai mesin ya. Jadi kalau ada orang free weight itu ada berat yang harus dicapai. Nah karena itu sudah nggak bisa, jadilah saya pindahkan ke steps berjalan. Nah gitu, jadi awalnya dulu pandemi mulai 5.000 steps, ya sekarang berangsur jadi 16.000 steps. Tapi kayaknya rada kebanyakan sih, saya mau ngurangi 15.000 aja. Oh gitu. Kenapa tuh Ko? Ya. Kenapa mau dikurangin? Karena 15.000 steps ini saya nggak pernah off ya. Kalau mau lihat aplikasi saya itu, jadi selama 2 tahun itu tidak ada yang di bawah target gitu. Jadi harus bisa. Jadi misalnya nih jam 12 malam kan, jam 12 itu kan berubah ya. Jadi saya tuh kalau misalnya belum nyampe jam 12 malam saya harus sprint gitu malah. Jadi untuk dapat, dan itu dengan sekarang sudah mulai terbuka ya. Saya kayak hari ini kan saya duduk gini lama nih, ini kan menghilangkan steps nih. Berarti ntar setelah ini bakal jalan-jalan mungkin ya keliling mall. Nanti malam saya harus ngejar nih, jadi gitu. Oke. Nah, itu sih. Jadi kita dalam hidup kan harus punya target ya. Ya. Itulah target-target saya gitu. Wow, mantap Ko, keren. Tepuk tangan dong untuk Ko Stef. Yes ya. Dan sekarang saya penasaran ke Ko Sandi nih ya. Ko Sandi, kalau di sini nih ya tertulis menurut data olahraga itu waktunya 5 sampai 7 kali seminggu. Boleh di-sharingkan Ko? Ya kalau dari aku pribadi sih 5 sampai 7 kali itu memang benar tadi si Kosep bilang, kita harus punya goals. Karena kalau kita hidupnya salah satunya kita nggak concern sama yang namanya kesehatan kita sendiri, kita nggak punya goals, di saat kita lagi ngelakuin sesuatu jadinya pasti kita secara manusia akan cenderung tuh ya suka-suka kita gitu. Kalau lagi sempat ya sempat, nggak sempat gitu. Nah makanya jadi orang bilang ini kalau set goals itu setinggi mungkin. Jadi kalau jatuh masih di awan. Nah gitu. Jadi makanya set goals aku lumayan tinggi 5-7 kali supaya jadi kalaupun jatuh kecil-kecil 5 kali lah.
Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, sip. Wow, menarik juga nih ya ternyata ya. Oke, sekarang kita next ke berikutnya, yaitu adalah target kalori dan target steps jalan ya. Kalau target kalori 2.500 sampai 3.200 kalori ya. Nah, sedangkan kalau target steps jalannya 10 sampai 15K per hari nih. Ini beneran nih rutin nih kok dikontrolnya. Betul, karena kalau aku jadi dari aku pribadi aku jadi buat jalan sama buat makan tuh jadi ada aplikasi jurnalnya. Iya, sebetulnya sekarang teknologi juga udah sangat mendukung banget ya. Betul. Kita lihat handphone aja, oh udah bisa langsung tahu nih hari ini udah berapa ribu langkah gitu ya. Wow, jadi udah nggak ada alasan sebenarnya ya mau tahu atau nggak tahu. Betul. Oke, sip. Nah, kalau Cirere di sini saya lihat nih waktu olahraganya 3 sampai 6 kali seminggu. Bener nggak sih, Ci? Sebenarnya lebih tepatnya 5 sih. Oh, Jadi 5. 3 kali itu aku nge-gym, 2 kalinya itu aku badminton. Jadi kayak kurang lebih 5 kali lah dalam seminggu itu. Oke, 5 kali dalam seminggu. Ya, yang penting harus rutin minimal tuh 5 kali. Iya, tapi kadang kalau misalnya lagi nggak gym, jalan. Tapi kalau bisa semuanya gitu. Kalau konsep kan Rata-rata tadi rata-rata lah ya. 5. Tapi kalau konsep kan tadi kalau lagi gym dikit gerak. Iya, sama cewek beda kan. ya. Aku kerjanya bikin konten Iya, nih. Kalau aku betul. gerak dikit refleks ya. Ramasnya males, nyantoknya males. Jadi terus kalau Sandi bisa dapat langkahnya banyak, dia tuh di rumah tuh suka jalan melilingin meja makan kayak nggak bisa gitu. diam ya jalan terus. Nah karena aku kerjanya ngedit, jadi kan kalau Sandi tuh PT, jadi kelar dia ngajar di jalan. Aku habis kelar bikin konten, aku harus duduknya edit. Kalau jalan sambil ngedit kan nggak mungkin. Iya, ya. bener nabrak yang ada ya. Iya, makanya saking rajin nyari stepnya jalan terus, setiap di rumah juga jalan terus dia. Wow, oke, jadi kelihatan bedanya ya. Oke, kalau itu waktu olahraganya nih, Ci. Kalau target kalorinya ya di sini tercatat bahwa 1.800 sampai dengan 2.200 kaloris, dan juga ini mungkin tadi kali ya menyangkut dengan target steps jalannya itu 5K per hari. Bener gak, Ci? Iya, kalau 5K per hari pasti dapat, karena kalau kita bikin konten aja tuh pasti gerakan. Jadi stepsnya 5.000 tuh pasti dapat. Tapi kalau Sandi suka ajakin yang waktu benar-benar jalan, aku juga bikin kayak ya udahlah kita jalan bareng seminggu 2 sampai 3 kali. Itu aku targetin 8.000 step ya. Ya 8.000 sampai 10.000. Iya, sampai 10.000 gitu. Nah, kalau kalori itu lebih ke aku makan kan, karena kan aku juga harus jaga badan nih. Kalau melebihi limit kalori itu kan aku surplus aja gitu sih. Jadi kurang lebih dalam sehari makannya segitu kalori. Oh, oke. Wah, menarik nih. Berbicara soal kalori nih ya, gimana sih caranya mengukur kalori itu? Gimana? Maksudnya gimana cara manage-nya nih? Pasti teman-teman di rumah juga penasaran dong ya, gimana sih cara mengaturnya? Bisa di-sharingkan mungkin? Sandi udah Iya. paling bisa Sandi. Kalau bisa Paling ya. Makan sebelum makan, bentar, Kita harus tahu. ayam ditaruh timbangan piring, ayam dikobetin berapa gram. Wow. Iya, cuman mungkin jadi kita simplifikasi supaya mungkin nanti teman-teman semua yang nonton juga bisa tahu caranya. Jadi sebenarnya caranya gampang. Jadi kita kalau buka Google, kita ada tulis aja TDEE kalkulator kayak gitu. Nah, kita ntar klik yang paling atas terus kita isi tuh semua data-data kita. Jadi kayak umur, terus berat badan, jenis kelamin, tinggi gitu. Terus udah gitu relanya gitu, punya goalsnya seminggu latihan berapa kali. Nah, nanti dia punya satu aplikasinya itu untuk mengira-ngira gitu. Kira-kira kita ada di posisi untuk punya pembakaran seharinya itu berapa. Kayak itu. Nah, nanti dari situ lagi kita sebenarnya akan ada trial error lagi. Apakah bener nggak sih kita ternyata ada di posisi itu, atau jangan-jangan kita ngerasanya sih aktif gitu. Tapi ternyata nggak seaktif itu juga, atau nggak mungkin juga pembakaran yang terjadi dalam badan kita nggak seaktif itu juga gitu sih. Oke, menarik ya. Berarti ibaratnya antara aktivitas kita mungkin berjalan, atau Yes. mungkin berolahraga, dan juga pola makan, itu berarti sangat-sangat penting banget Iya, gitu ya. betul. Nah, lalu pertanyaan saya jadi penasaran nih, kalau olahraga itu, kalau tadi kan kata Cirere biasanya ada nge-gym gitu ya, atau mungkin main basket dan lain-lain. Nah, kalau menurut Koko Cici nih, kira-kira nih, olahraga itu harus di tempat gym nggak sih? Mungkin banyak teman-teman juga ya, wah kalau mau nge-gym nih waktunya terbatas nih, pulang kantor aja jam berapa gitu ya, Iya. udah capek gitu kan. Nah, kira-kira apakah olahraga itu harus di tempat gym atau sebenarnya anytime? Menurut aku sih enggak. Nah, kita langsung tanya ke kelas yang olahraga di rumah seminggu Kalau- bisa 7 kali. 7 kali. Nah, Itu kalau gitu menarik nih. bener-bener it's as simple as turn on your TV ya. It's just YouTube sekarang ada semua, karena gue belajar semua Yes. dari YouTube. Jadi ya it's very simple, just you can do, lu bisa kita bisa cuman 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, terserah mau berapa banyak. Jadi bener-bener progresifnya pun ada gitu. Progresifnya pun ada, dan mereka tuh beberapa yang bagus itu sampai buat playlist kan. Iya, betul. Ini playlistnya misalnya mau apa nih, mau bagian apa, Iya. tinggal diikutin aja, bener-bener very simple.
it's a very simple thing to do gitu, yang untuk benar-benar, jadi gimana ya, badan itu kan bait Allah ya, dan kita tuh punya kewajiban untuk menjaga gitu. Jadi kalau orang dengan bilang gue mau makan seenaknya aja, itu kan berarti bukan menjaga bait Allah kan. Nah, tadi kita ngomong tentang makanan, tentang kalori ya. Kalau gue itu nggak pernah ngitung kalori, karena gue melihat makanan itu dari sisi sehat apa enggaknya. Kalau nggak sehat, itu berarti gue lagi mengotori bait Allah. Makanya paling susah ditemuin di rumah gue, di apartemen gue adalah gula. Wow. Dan Anak-anaknya gimana? Nah, berarti artinya adalah belajar dari konsistensi kita. Betul. Gitu. Karena kan tadi juga Coach Steph bilang gitu ya sama Coach Andi, sebenarnya kalau kita bilang nggak mau ya banyak banget sebenarnya alasannya gitu ya, tapi semua berasal dari ya komitmen kita. Setuju nggak sih sebenarnya? setuju. Sangat-sangat setuju. Sangat-sangat setuju ya. Karena sebenarnya konsisten itu ya adalah kunci gitu ya. Betul. Kunci untuk kita bisa menuju progres dan juga menuju hasil. Betul. Gitu. Betul. Mungkin kalau berbicara sedikit aja nih ya. Kalau soal konsisten, seberapa penting sih konsisten kita itu dalam menjaga kehidupan yang sehat, apalagi menjaga bait Allah gitu. Gimana nih? Menjaga bait Allah ya. Jadi gini loh. We do not own our body. Yes. Ini udah bukan milikku lagi. Ini udah bukan milik Shandy, ini milik Tuhan. Jadi kalau bilang milik Tuhan, tapi terus makan babi tiap hari, makan boba, nggak tanpa batas gitu ya, makan hal-hal yang kita tahu it's bad for us. Jadi the question is sebenarnya tubuh itu punya siapa kok dirusak sampai kayak gitu kan? Betul. Terus kalau ngomongin tentang konsisten juga sebenarnya balik juga, kita baru belajar juga kan di NDC kemarin di CDG-nya ada quotes-nya John Maxwell tuh bagus banget, dia bilang akan sangat sulit ditemukan dalam keseharian kita menemukan waktu ideal untuk bisa berkomitmen dan berdisiplin gitu. Jadi makanya ngomongin tentang konsistensi itu sebenarnya seberapa kita sadar dan gigih untuk mencapai goals tadi sih. Sama lebih bisa mencintai progresnya nggak sih? Yes, betul. Betul. Harus bisa enjoy sehari-hari. Yes. Betul, karena dari kita enjoy, kita bisa berprogres dan at the end kita bisa lihat juga hasilnya yang luar biasa ya. Betul, setuju banget kan. Dan untuk punya komitmen segala itu ya, itu perlu dipagari gitu. Jadi perlu dipagari, sama kita kan tahu ada dosa ya. Kalau ada umpan dosa, kita kan nggak bakal nyamber dosa. Ya. Jadi kalau ada umpan makanan ya jangan. Jadi kalau udah tahu di rumah itu nanti suka nyenek, suka apa ya, jangan jangan nyetok itulah di rumah. Simple kan? Jangan mencoba dirimu sendiri. Iya, betul kan? betul. Oke deh, sip. Kalau gitu mantap banget ya. Berarti memang benar konsisten itu adalah sebuah kunci. Betul. Dan kunci itu kita harus sabar dalam berprogres biar mendapatkan hasil yang juga maksimal. Betul. Mantap. Bukan hanya memikirkan jasmani dong, setuju ya, tapi tentu saja juga harus memikirkan rohani. Apalagi kita kan semua berada di NDC ya, semuanya ikut kawan, jadi promosi ya. Semakin kita maksimal di jasmani, kita juga akan semakin maksimal di rohani. Itu udah pasti, nggak mungkin betul. enggak. Karena secara mental kita lebih fresh, secara psikis kita lebih fresh, pikiran kita juga lebih fresh, itu udah pasti. Balance itu saya nggak maksud dengan balance kita harus balance jasmani rohani ya, itu nggak bisa dibalance. Rohani itu harus selalu lebih, harus selalu lebih. Tapi kita harus memberikan waktu porsi yang maksimal juga